Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan ini dan kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita untuk menjemput rezeki, meraih ridho ilahi. Semoga kita dapat selalu diberikan kekuatan istiqomah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga rasa cinta kita diberikan, ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin. Beliaulah yang telah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa dua pedoman hidup yang siapa yang berpegang dan berpedoman kepadanya tidaklah akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah beliau. Semoga kita dapat melaksanakan, semoga kita diberi kekuatan untuk selalu bersalawat, mengingat Allah, bersalawat kepada Nabi sebagai tanda syukur kita, tanda cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat sekalian dimanapun berada yang saya cintai karena Allah, mari kita niatkan ikhlas semua aktivitas yang kita lakukan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini adalah merupakan kunci keselamatan, kunci diterimanya amal ibadah perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hamba yang ikhlas tidak akan mampu disesatkan oleh iblis laknatullah. Mari kita niatkan semua amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
sangat ditekankan sekali, karena dalam satu surat Al-Ikhlas, namanya surat Al-Ikhlas, tetapi di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Tapi surat Al-Ikhlas berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah surat Al-Ikhlas, tetapi tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Namun makna tujuannya adalah keikhlasan. Qul huwallahu ahad, katakanlah hai Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Allah tempat bersandar segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan kepadanya lah bergantung segala sesuatu, dan dia Maha Esa. Artinya ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Dan ikhlas yang sebenar-benar ikhlas hanya Allah yang tahu. Karena itu kita hanya berserah kepada Allah bahwa segala sesuatu, apapun yang kita aktivitaskan, pekerjaan, ibadah, muamalah, semuanya ikhlas karena Allah, bahwa kita adalah tidak ada daya dan upaya kita kecuali dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita terkecoh dengan sandiwara, yang dikatakan di situ bahwa ada bisikan-bisikan syaitan di dalam hati kita, menggoda manusia, membisikkan hal-hal yang tidak baik. Inilah orang yang ikhlas. Bisikan-bisikan itu tidak akan mampu untuk mengalahkannya, bisikan-bisikan setan itu. Karena apa? Dia menyadari dia bersama Allah. Begitu ada pemikiran di dalam hati atau pikirannya, keinginan atau terbersit niat yang tidak baik, bahwa ini bukanlah yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbersit keinginan untuk mencuri, kemudian di dalam hatinya ingat mencuri adalah sesuatu pekerjaan yang tidak baik dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalahlah bisikan setan tersebut.
bahwa dia meyakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masih ada jalan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan itu baik sesuai dengan perintah Allah, maka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila perbuatan itu buruk, maka tidak disukai atau dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, menyerahkan urusan kita kepada Allah. Kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita untuk berbuat ibadah tanpa pertolongan Allah. Tidak mampu kita untuk melakukan pekerjaan yang baik, muamalah untuk kehidupan kita tanpa pertolongan Allah. Semuanya tidak luput dari pertolongan Allah. Karena itu, di dalam kita berusaha, beribadah, bekerja, apapun aktivitas kita, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa tujuan kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Lillah billah. Karena Allah, dengan Allah. Dan hendaklah selalu kita bersama Allah. Karena barang siapa mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat sedepah. Barang siapa mendekat kepada Allah berlari, Allah lebih cepat lagi. Dan Allah sangat menginginkan kebaikan bagi hambanya. Maka dari itu, kunci dari semuanya adalah ikhlas. Ikhlas artinya kita selalu bersama Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Semuanya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikisahkan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan api, malaikat bertanya, "Ya Rabb, adakah penciptaanmu yang lebih dahsyat lagi?" Ada, yaitu angin. Angin bertiup sehingga mengalahkan api. Allah menciptakan air. Air mengalir, api yang menyala menjadi padam. Kemudian tatkala Allah menciptakan air yang begitu dahsyat, bisa memadamkan api yang besar, malaikat bertanya kembali, "Ya Allah, adakah yang lebih dahsyat lagi dari air?" Ada, yaitu angin. Maka tatkala angin berhembus dengan kencang, air jadi bergelombang, ombak, karena dikalahkan oleh angin. Begitu dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan besi, dikalahkan oleh api. Besi yang keras bisa meleleh karena api. Api yang panas, api yang membara bisa dikalahkan oleh air. Mati, padam, disiram oleh air. Air yang besar bisa memadamkan api dan tenang
begitu datang angin, angin mengalahkan air karena air bergelombang, bergelora karena dasarnya angin. Angin bisa mengendalikan air. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan air, menciptakan angin yang begitu dahsyat, bisa merobohkan bangunan-bangunan, bisa memporak-porandakan semuanya karena angin topan, angin yang begitu kencang, yang begitu dahsyat. Ya Allah, adakah yang lebih dahsyat lagi dari penciptaan angin? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ada. Apa itu ya Allah? Yaitu hambaku yang ikhlas. Mari kita petik apa sebenarnya maksud ikhlas di sini. Dan ini berdasarkan hasil renungan saya, semoga kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah dari saya yang lemah ini. Artinya yang ikhlas itu adalah orang yang sudah tidak merasa dirinya ada, yang ada hanya Allah semata. Orang yang betul-betul sudah merasakan, menyerahkan semua urusannya hanya kepada Allah. Allah lah yang mengurusi segala sesuatu. Allah Al-Wakil. Allah yang maha mengurusi segala sesuatu. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada lagi yang dapat mengalahkannya. Ikhlas itulah rahasianya. Allah itu sendiri ada bersama hambanya. Hamba itu sudah lenyap, mati sebelum mati. Mutu anta qabla antal mutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Untuk mencapai ini, hendaklah kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah-perintahnya, belajar ilmu agama mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, ini satu kata yang sangat penting ini. Sampai ke liang lahat. Dari buayan kita sudah diajari ilmu agama, sudah dibisikkan begitu kita lahir, diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Itu sudah merupakan pelajaran pertama bagi seorang bayi. Itu dari buayan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Dibisikkan azan di telinga kanan kita saat bayi lahir. Itu pelajaran pertama. Kemudian iqamah di telinga kiri. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Iqamah di telinga kiri. Itulah pelajaran begitu kita lahir, Allah sudah memberikan pelajaran kepada hambanya melalui sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Sudah diajarkan kalimah-kalimah takbir, syahadat, kalimah la ilaha illallah. Diperintahkan untuk sholat, mendirikan sholat. Mulai dari bayi, dari buayan, itu dari buayan. Kemudian sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat ini bisa diartikan secara lahiriah. Betul-betul sampai kita tutup usia, diantarkan ke liang kubur. Kita masih diberi pelajaran. Kenapa? Makanya ada yang begitu dimakamkan masuk ke liang kubur, orang ada azan lagi. Terus dikasih pelajaran, artinya sampai ke liang lahat. Azan lagi di kuburan. Makanya ada yang tidak setuju dengan azan kuburan. Ya pelajari dulu tujuannya apa. Karena azan itu bukan hanya untuk memanggil sholat, tapi zikir, mengingat Allah dengan suara yang kencang. Itu azan. Orang kebakaran, pernah orang melakukan azan. Angin kencang, lakukan azan. Kita itu zikir mengingat Allah dengan zikir yang jahar, yang kencang. Itu azan paling kencang. Bahkan untuk meruqyah pun insya Allah bisa, karena di situ ada kalimah-kalimah yang baik. Makanya orang banyak, kalau orang-orang Nahdlatul Ulama itu, dia masih azan di kampung-kampung. Orang dimakamkan diazankan lagi. Di sini banyak yang mengatakan, ada yang mengatakan bid'ah. Lihat dulu, ada bid'ah hasanah. Karena bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang dolalah. Ada yang baik, ada yang tidak. Itu. Jadi pelajari dulu mana bid'ah yang baik, sesuatu yang, dan ternyata dalilnya itu jelas berarti. Karena azan merupakan zikir. Sampai ke liang lahat. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Nah, bagaimana pelajaran sampai ke liang lahat? Ya secara lahirnya itu diazankan, kemudian ditalkinkan. Orang sudah di liang lahat nih, tapi ditalkinkan, dibacakan kalimat la ilaha illallah, bacakan Fatihah untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Makanya kembali lagi kepada ikhlas. Nah, secara lahiriahnya sampai ke liang lahat begitu. Tapi secara hakikat
secara batiniah sampai ke liang lahat itu sampai mati. Artinya bisa diartikan mutu anta qabla antal mutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Bagaimana mematikan diri sebelum mati? Bukannya kita memati-matikan diri enggak kuat, bukan. Tapi secara hakikat kita kembali kepada Allah bahwa tiada daya dan upaya kekuatanku kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Itulah hakikat mematikan diri sebelum mati. Maknai, rasakan, jalani dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa aku bicara ini kalau bukan dengan Allah. Tidak bisa aku di sini kalau bukan Allah. Tempat ini tidak bisa, tidak ada